Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Nah, yang belum lihat videonya bisa klik di pojokan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Setelah mengikuti penjelasan pada video ini, kalian bisa mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di akhir video kalian juga bisa mengerjakan soal kuis yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Amati gambar berikut. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan? Lalu bagaimana perubahannya? Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan pada pedagang bakso ini ialah, ini ada tabung gas. Ya, benar. Gas merupakan sumber daya alam, tepatnya sumber daya alam tambang ya. Perubahan energinya ya dari gas menjadi panas digunakan untuk mendidihkan air dalam panci bakso ini ya, sehingga baksonya bisa matang. Oke, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali atau dapat diciptakan ya. Selanjutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Manusia tidak dapat menciptakannya karena diperlukan waktu yang sangat lama untuk menciptakan sumber daya alam ini. Berikut ini peta pikiran tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, tambah lagi ada kehutanan juga. Misalnya dari sektor pertanian, misalnya ada padi. Ya, padi ini bisa diolah menjadi bahan makanan pokok. Kemudian juga bisa diolah menjadi berbagai macam kue ya. Kemudian jagung. Nah, jagung ini bisa diolah menjadi tepung maizena, bisa digunakan sebagai campuran membuat mie, kemudian membuat berbagai macam biskuit ya. Selanjutnya ada singkong. Nah, singkong ini bisa diolah menjadi tepung tapioka, bisa dimanfaatkan sebagai campuran pembuat mie, membuat biskuit ya. Kemudian juga bisa sebagai bahan baku membuat kue tradisional. Nah, selanjutnya di sektor perkebunan ada teh, ada tebu, ada karet, kelapa sawit, ada kopi. Semua ini dapat diupayakan kembali atau ketika dimanfaatkan akan habis bisa ditanam kembali. Ya, selanjutnya di sektor perikanan. Misalnya ada ikan salmon, udang, ada bandeng, ada lele, ada mujair ya. Pada sektor perikanan ini merupakan sumber protein ya. Nah, ini sebenarnya bisa diolah lagi ya. Selanjutnya pada sektor peternakan ada puyuh, ada sapi, ada ayam, ada kambing. Nah, produk yang dihasilkan dari sektor peternakan ini bermacam-macam. Misalnya kalau ayam ini ada telur, ada daging ya. Kemudian bulunya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kemoceng ya, kerajinan ini. Selanjutnya sapi ini produk yang dihasilkan seperti keju, kemudian susu, daging ya. Kemudian puyuh ini telurnya dan dagingnya. Kemudian kambing ini juga bisa dimanfaatkan dagingnya, kemudian susunya juga bisa. Yang kambing etawa ya ini ya. Hasil hutan. Nah, hasil hutan itu bisa kita kelompokkan, contohnya ada kayu, rotan, dan damar.
Nah, kayu ini bermacam-macam ya, ada kayu jati, ada meranti, mahoni, albasia, digunakan sebagai bahan bangunan. Ini contohnya digunakan untuk konstruksi rumah ini. Selanjutnya rotan. Rotan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam kerajinan rotan seperti tempat sampah, kemudian ini ada bakian, ada keranjang, ada tempat parsel ya. Kemudian damar. Nah, damar ini bisa dimanfaatkan sebagai resin ya. Ini bisa diolah lagi, dibentuk menjadi berbagai macam bahan ya. Oke, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Secara garis besar, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, logam, bukan logam, dan industri. Logam itu contohnya ada pasir besi, ada nikel, ada emas, ada perak, ada mangan, ada platina, ada timah, ada timbal. Selanjutnya, sumber daya alam di sektor industri. Ada batu gamping, asbes, gipsum, ada belerang, ada berlian, ada fosfat, ada batu kapur, ada yodium ya. Selanjutnya bukan logam, ini ada gas alam, ada aspal, ada batu bara, ada minyak bumi. Nah, yang bukan logam ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi ya, misalnya minyak bumi ini diolah menjadi bahan bakar kendaraan. Begitu juga dengan batu bara dan gas alam, ini sebagai bahan bakar ya. Oke, selanjutnya kita perinci lagi pemanfaatan pasir besi ya, ini sebagai bahan baku dalam pembuatan semen. Yang kedua sebagai bahan baku dalam pembuatan baja. Yang ketiga sebagai campuran dalam pembuatan beton. Selanjutnya pemanfaatan nikel. Yang pertama digunakan sebagai campuran dalam pembuatan rangka kendaraan, ini supaya lebih kuat kemudian tidak berkarat ya. Nah, selanjutnya nikel juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk baterai isi ulang. Ini ada berbagai macam baterai ya. Selanjutnya nikel juga dimanfaatkan sebagai bahan pelapis anti karat. Nah, ini ada produknya Flincott ini. Kemudian nikel juga digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kawat. Selanjutnya timah. Timah dapat dimanfaatkan sebagai pelapis kabel listrik bawah tanah. Selain itu, timah juga dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan aki. Ya, ini elemen-elemennya di dalam aki ini menggunakan timah. Selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan pipa. Kemudian juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan cat. Kemudian sebagai bahan baku dari pembuatan peluru senapan angin. Bagaimana sahabat kelas 4? Mudah bukan? Oke, selanjutnya platina. Nah, platina ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Ya, contohnya sebagai perawatan gigi. Ini digunakan untuk behel ya ini. Kemudian pembuatan alat pacu jantung. Kemudian sebagai treatment patah tulang. Ini ketika terjadi patah tulang, kemudian dioperasi, dipasang platina untuk supaya tulangnya ini tidak bergerak dan bisa tersambung. Yang terakhir digunakan sebagai pencegah pertumbuhan sel kanker. Kita lanjutkan pemanfaatan fosfat. Nah, fosfat dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, pupuk ini ada 2 macam. Yang pertama SP36, ini super fosfat 36 ya. Kemudian ada TSP. Selanjutnya fosfat digunakan sebagai bahan korek api dan bahan campuran dalam pembuatan cat dan pelapis. Pelapis ini maksudnya seperti varnish ya. Oke, selanjutnya belerang. Nah, belerang dimanfaatkan dalam obat dan industri. Selanjutnya juga dimanfaatkan dalam pembuatan korek api dan pembuatan kosmetik. Selanjutnya batu kapur. Batu kapur dimanfaatkan untuk penjernihan air, kemudian sebagai bahan bangunan, kemudian penetralisir keasaman tanah. Selanjutnya digunakan sebagai bahan penstabil jalan raya. Ini jalan raya yang tanahnya itu rawa, bisa memanfaatkan batu kapur ini. Selanjutnya batu kapur juga digunakan dalam
bahan baku semen dan pembasmi hama. Ini disemprotkan ya pada tanaman yang terserang hama. Nah, selanjutnya jenis sumber daya alam itu bisa kita kelompokkan menjadi dua berdasarkan asalnya, yakni hayati dan non-hayati. Hayati itu berasal dari makhluk hidup dan non-hayati itu berasal dari benda tak hidup. Nah, hayati sendiri dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama hewan, yang kedua tumbuhan. Selanjutnya non-hayati, itu ada angin, kemudian ada air, ada tanah, ada batuan, dan ada hasil tambang. Kita perhatikan sebaran sumber daya alam hayati berikut ini. Di Pulau Jawa ini tidak ada sama sekali. Perkebunan sawit juga tidak ada. Mengapa demikian? Karena di Pulau Jawa jumlah penduduknya itu sudah padat. Jadi lahan untuk perkebunan itu semakin sedikit. Berbeda dengan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Ini masih lahan perkebunannya masih luas. Sebaran hasil tambang Indonesia. Nah, ini merata ya. Hampir semua tempat di Indonesia memiliki tambang. Contohnya kita amati di Provinsi Jawa Timur. Ada apa saja? Ya, di Gresik ini ada semen, kemudian di Bojonegoro ini ada nikel, kemudian di Tulungagung ada marmer, kemudian di Jawa Tengah ini ada kapur ya, kapur. Jawa Barat ini ada biji besi di Cilegon, emas di Cikotok, kemudian ada marmer, gipsum di Cirebon. Nah, sahabat kelas 4, selanjutnya kita simpulkan. Nah, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Pembangunan memerlukan berbagai macam sumber daya alam. Satu contoh ini semen ya, mudahnya itu. Kemudian aspal, kita perlukan dalam pembangunan jalan. Nah, sahabat kelas 4, selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.